Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 27. Jadi kamu mau manggil aku apa? Sayang, bisik Rafael. Nafas hangatnya menyapu telinga Safa, membuat wanita itu merasa geli. Jangan gitu, geli tahu. Ia mencoba menjauh dari Rafael. Kalau itu geli nggak? Goda Rafael setelah mencuri ciuman lagi di pipi Safa. Awas ya kalau gitu di depan anak-anak. Aku sama Mas As. Safa menghentikan ucapannya saat menyadari ia tidak seharusnya membawa nama Aska dalam pembicaraannya bersama dengan Rafael. Tidak baik membicarakan hal yang telah lalu bersama dengan pasangan yang saat ini bersama Safa. Tidak bermaksud untuk itu. Ia benar-benar tidak sengaja. Safa mendongak menatap Rafael, takut jika lelaki itu tidak suka. Maaf. Kenapa minta maaf segala? Santai aja, aku ngerti kok. Rafael tersenyum dengan tangan yang mengelus lembut kepala belakang sang istri. Rafael mengerti. Saat ini Safa tidak bermaksud untuk itu. Ia juga mengerti tidak akan mungkin menghilangkan seseorang 100% dari ingatan. Apalagi Aska pernah menjadi bagian dalam hidup Safa. Hati Safa memang sekarang sudah milik Rafael, namun kenangan sosok Aska jelas sukar untuk dilupakan. Rafael juga tidak akan memaksa Safa untuk melakukan itu, karena semakin dipaksa akan semakin sulit. Seiring berjalannya waktu juga pasti sedikit-sedikit pasti bisa lupa. Saat ini saja Safa bisa lupa akan sosok Aska. Hanya sesekali bayangan lelaki itu seolah melintas, tapi tidak ada lagi rasa sakit yang dirasakan seperti dulu saat Safa baru-baru ditinggalkan. Karena sudah terbiasa, tidak ada lagi rasa sakit yang dirasa. Aku benar-benar gak sengaja. Maaf. Sesal Safa, ia benar-benar takut merusak momen bahagia ini hanya karena tidak sengaja menyebut nama Aska. Iya, nggak apa-apa. Emang kamu lihat aku marah? Enggak kan? Udah ya, lanjut aja. Tadi kamu mau ngomong apa? Rafael meyakinkan dengan menggenggam tangan Safa dengan erat. Safa menarik napas dalam sebelum kembali bicara. Kalau di depan anak-anak jangan cium aku. Cukup pegang tangan atau rangkul aja. Itu yang dulu sering dilakukannya dengan Aska. Mereka memang tidak pernah bermesraan di depan anak. Iya, aku ngerti kok. Udah dong mas, mukanya jangan sedih gitu. Jangan merasa bersalah. Mending kita melakukan kegiatan aja. Dahi Safa mengernyit. Kegiatan apa? Ini masih gelap loh. Di luar juga hujan. Nah, karena itu, mumpung di luar lagi hujan. Mau main hujan-hujanan? Kayak anak kecil aja. Enggak ah, nanti yang ada sakit lagi. Safa langsung menolak, padahal keinginan Rafael bukan itu. Tanpa keluar pun kita bisa melakukan kegiatan di sini. Masa enggak peka sih, mami muda? Enggak tahu mau suaminya apa. Setelah Rafael mengatakan itu, barulah Safa mengangguk mengerti dengan apa keinginan suaminya. Cuaca yang memang saat ini mendukung tentu saja tidak akan disia-siakan begitu saja. Apalagi saat ini mereka sedang berbulan madu. Tapi jangan matiin lampunya ya, pinta Rafael. Kenapa? Ini perintah Adinda, ujar Rafael sambil terkekeh. Safa bisa apa jika itu keinginan suaminya? Bukankah dosa jika menolak keinginan suami?
Sedikit demi sedikit Safa nantinya akan terbiasa dengan semua ini. Terbiasa karena ia sekarang sudah tidak sendiri lagi. Ada Rafael yang juga harus diurus dan juga harus menjadi prioritas selain anak-anak. Bu Yuni menyipitkan matanya saat melihat orang yang dikenalnya berdiri di dekat mobil yang jaraknya agak jauh dari rumah. Beberapa saat memperhatikan, ia baru menyadari kalau itu adalah mantan suaminya. Bu Yuni tahu jika Pak Jaka pasti ingin melihat Rafael. Meski tidak bertatapan langsung, Pak Jaka akan tetap senang. Tidak masalah jika hanya melihat dari kejauhan. Ada rasa kasihan juga melihat mantan suaminya itu. Bu Yuni yang ada di lantai 2 kini langsung turun untuk menemui Pak Jaka. Bukan maksud apa-apa, hanya ingin mengajak bicara saja. Sudah pasti Pak Jaka ingin banyak bertanya. Apalagi Rafael baru saja menikah. Bu Yuni tidak memiliki kesempatan untuk menceritakan sosok Safa pada Pak Jaka karena mereka untuk mengobrol saja tidak ada waktu. Lebih tepatnya Rafael yang melarang ibunya untuk bertemu dengan Pak Jaka karena khawatir Pak Jaka akan bicara yang menyakiti hati Bu Yuni. Mas Jaka, dari depan pagar rumah, Bu Yuni melambaikan tangan membuat Pak Jaka kaget. Pak Jaka yang akan masuk ke dalam mobil mengurungkan niatnya saat melihat Bu Yuni berjalan mendekat. Yun, Pak Jaka malah sulit untuk bicara. Mampir dulu mas, ajak Bu Yuni. Pak Jaka tidak menolak. Banyak sekali yang ingin ditanyakannya pada Bu Yuni. Ia juga berharap bisa bertemu dengan Rafael. Sebelum besok ia harus kembali karena pekerjaannya yang menumpuk. Bu Yuni meninggalkan Pak Jaka di ruang tamu dan membuatkan minum untuk mantan suaminya itu. Pak Jaka terlihat mengedarkan pandangannya mencari sosok Rafael. Ia tidak tahu jika Rafael pergi bulan madu bersama dengan Safa. Diminum mas, Bu Yuni menyuguhkan teh hangat. Makasih. Rafael pergi bulan madu. Bu Yuni langsung memberitahu karena melihat gelagat Pak Jaka yang sudah pasti mencari keberadaan putranya. Syukurlah, kalau dia melihat aku di sini pasti dia nggak suka, ujarnya. Sebenarnya ia juga sedikit kecewa, namun juga ikut bahagia karena saat ini Rafael sedang bulan madu bersama dengan istrinya. Kalau mau ketemu Rafael, Mas bisa kesini lain kali. Aku tahu Mas takut merusak kebahagiaan Rafael kan? Mungkin kalau nanti Mas kembali, Rafael mau menemui kamu Mas. Pak Jaka merasa hatinya tersentil. Ia merasa sangat malu pada Bu Yuni. Wanita yang dulu dihianati dan disakitinya, kini masih bersikap baik, bahkan tidak pernah menghalangi Pak Jaka untuk bertemu dengan Rafael. Bu Yuni bahkan mendukung jika memang Pak Jaka berniat mengambil hati Rafael. Rasa sesal dalam hati jelas ada. Pak Jaka menyesal telah meninggalkan wanita yang begitu baik dan setia hanya demi daun muda. Jika dibandingkan antara Bu Yuni dan Bu Ayu, jelas mereka beda jauh. Apalagi dalam hal sifat. Bu Ayu sangat egois. Ia bahkan sering membantah suaminya. Dulu bahkan saat awal-awal menikah dan mereka sedang kesulitan ekonomi, Bu Yuni mengancam akan menceraikan Pak Jaka jika sampai Pak Jaka tidak menuruti semua keinginannya. Semua itu berbanding terbalik dengan Bu Yuni yang begitu sabar dan setia saat ekonomi mereka merosot. Bahkan Bu Yuni juga ikut bekerja membantu perekonomian keluarga. Bu Yuni sama sekali tidak pernah mengeluh dengan apa yang dijalaninya. Ia malah selalu bersyukur karena meski hidup kekurangan tapi keluarganya lengkap, memiliki suami dan juga anak. Namun kebahagiaan sederhana itu harus hancur saat Bu Ayu datang dan menggoda Pak Jaka yang waktu itu karirnya sudah mulai membaik. Dengan segala godaan, Pak Jaka tidak kuat iman dan lebih memilih meninggalkan Bu Yuni dan Rafael demi bisa bersama Bu Ayu. Kalau aja dulu aku gak bersikap bodoh dengan meninggalkan kamu dan Rafael,
Mungkin sekarang hidup kita bahagia. Jujur, aku gak bahagia bersama dengan istriku sekarang, ungkap Pak Jaka. Ia menyeka air matanya yang merembes, mencurahkan semua isi dalam hatinya pada Bu Yuni. Jika saja ia bercerita soal masalahnya pada sang istri, yang ada Bu Ayu malah mengomel dan tidak suka jika mendengar suaminya mengeluh. Jangan berandai-andai gitu, Mas. Nggak baik. Sekarang kamu harus menjaga istri dan anak kamu baik-baik. Jangan menyesali apapun, karena itu memang pilihan kamu. Pak Jaka merasa tertampar mendengar perkataan Bu Yuni. Memang benar yang dikatakan ibu satu anak itu. Pak Jaka menderita karena ulahnya sendiri. Ia tidak bahagia karena pilihannya sendiri. Menyesal pun tidak ada gunanya, karena semua itu tidak bisa memutar waktu kembali seperti dulu. Seharusnya memang dulu Pak Jaka tidak terburu-buru memutuskan. Jika saja ia meminta maaf dan mengakui kesalahan, sudah pasti Bu Yuni akan menerima dan memaafkan. Namun ini Pak Jaka malah meninggalkan, bahkan mengatakan hal-hal yang menyakiti hati. Sampai sekarang saja Bu Yuni masih ingat betul apa yang suaminya katakan hingga membuatnya sakit hati. Tapi Bu Yuni sungguh-sungguh sudah memaafkan. Ia tidak ingin menyimpan dendam pada siapapun. Maafkan aku, Yun. Pak Jaka sampai berlutut saking ia menyesali perbuatannya. Udah, Mas, jangan begitu. Aku udah maafin kamu. Bu Yuni membantu Pak Jaka untuk berdiri. Aku mohon, bantu aku agar bisa mendekat lagi dengan Rafa. Aku gak mau di sisa hidupku anakku sendiri malah masih membenciku. Bu Yuni mengangguk. Aku akan bantu sebisa. Aku akan bantu kamu sebisa aku, Mas. Hatinya Rafael pasti bisa luluh. Apalagi sekarang kamu lebih ngertiin dia dengan gak memaksakan kehendak kamu. Rafael sulit untuk luluh karena memang Pak Jaka juga yang keras padanya. Andai dari awal Pak Jaka bersikap baik dan lemah lembut, sudah pasti Rafael akan luluh. Rafael bukan sosok yang keras hati. Ia akan keras jika orang itu keras padanya. Rafael bersikap seperti apa orang itu bersikap padanya. Meski singkat, namun bulan madu mereka jelas sangat berkesan. Sebenarnya bisa saja mereka nanti kembali bulan madu. Hanya saja merasa tidak enak jika harus menitipkan anak-anak pada orang tua mereka. Mungkin di lain waktu bukan bulan madu yang akan mereka lakukan, melainkan liburan keluarga. Anak-anak juga harus pergi berlibur, karena mereka sudah lama tidak liburan. Mami, Papa, pulang ke rumah mereka langsung disambut oleh anak-anak. Terlihat jelas jika anak-anak sudah sangat merindukan mereka. Namun sekarang kedudukan Safa seperti tergeser. Anak-anak hanya memeluknya dengan singkat. Setelah itu mereka bergelayut manja pada Rafael. Maminya terasingkan sekarang, ledek Alika sambil tertawa. Biarin, nanti aku bisa istirahat nih, jawab Safa. Awas ya, masa suaminya dijajiin babysitter, tegur Alika dengan mata melotot. Enggak lah Mi, enggak bakalan sering, paling sesekali aja, Safa menyaut dengan senyum lebar. Alika yang melihat itu mencebik. Tunggu ya Pak, kakak ambil dulu minum. Ale dengan cepat berlari ke dapur. Anak itu manis sekali menyambut baik kepulangan orang tuanya, bahkan mengambilkan minum untuk Rafael. Tapi ia melupakan Safa. Seantusias itu mereka kini saat ada orang yang bisa dipanggilnya Papa. Anak mana yang tidak akan bahagia ada di posisi Ale dan kedua adiknya. Bahkan kebahagiaan mereka sama sekali tidak bisa terlukiskan. Pintarnya anak Papa. Makasih ya. Rafael berjongkok dan mengambil gelas berisi air putih itu di tangan Ali. Sama-sama Papa. Enak. Itu air putih Pak. Rasanya gak enak, celetuk Ivy. Rafael tertawa mendengarnya. Iya, ini air putih. Tapi kalau buat orang yang haus, rasanya pasti enak.
"Papa mau kemana?" tanya Ale saat melihat Rafael beranjak. "Ambilin minum dong buat Mami." Safa mengulum senyum mendengar itu. Manis sekali suaminya itu. Rafael memang meminum air yang diberikan oleh Ale untuk dirinya sendiri, namun ia mengembalikan sendiri air minum untuk istrinya. Suami pengertian dan penyayang memang. "Ingat, dia udah jadi suami kamu. Jangan bikin dia jengkel. Jangan samain kayak dulu sebelum kalian menikah," pesan Alika. "Iya, Umiku yang jahil. Gara-gara Umi jadi aku..." Safa menghentikan ucapannya. "Nggak usah diterusin. Umi tahu kok." Alika terkekeh. Ia puas sekali menjahili anaknya. Jahilnya Alika jelas membawa manfaat bagi Rafael, namun mengesalkan untuk Safa. Bian menarik tangan Safa. "Mami, gendong." "Anak Mami udah besar masih aja mau digendong. Manja banget ya." Safa berjongkok dan menggendong Bian, mencium gemas pipi gembil anak itu. Ia lalu berjalan ke sofa dan duduk sambil memangku Bian. Rasanya masih lelah, tidak sanggup jika menggendong Bian sambil berdiri. Anak itu terlihat begitu nyaman bersandar di pundak sang ibu sambil memeluknya dengan erat. "Kak, Umi langsung pulang ya. Abi ada acara di pondok nanti sore soalnya." Alika langsung pulang. "Iya Mi, makasih ya udah jagain anak-anak." "Tas yang Umi mau jangan lupa," gurau Alika. "Iya, sebelum Umi minta udah aku beli kok. Nanti dari tokonya diantar langsung ke rumah Umi." "Kesayangan Umi." Alika memeluk singkat anak sulungnya itu. "Kesayangan, tapi hobi banget jahilin aku," sunggut Safa. "Karena sayang, makanya Umi jahilin." Terdengar suara klakson mobil. Syafiq memang tidak turun dari mobil karena ia buru-buru. Setelah menjemput Safa dan Rafael, Syafiq dan Alika langsung pulang. Padahal Safa dan Rafael sudah menolak untuk dijemput, namun Syafiq tetap kekeh. Biarlah itu tanda kasih sayang seorang ayah pada anaknya. Saat Rafael kembali membawa air, Alika sudah tidak ada di sana. "Umi sama Abi udah pulang, soalnya buru-buru," jelas Safa. "Kamu gak lupa kan kasih oleh-oleh yang kita bawa?" Safa menepuk jidatnya. "Aku lupa. Nanti aja sekalian, aku juga ada urusan sama Om Sam. Lusa aku kesana." "Minum dulu." Rafael menyodorkan gelas air putih itu pada sang istri. "Makasih." "So sweet." Keduanya langsung menoleh mendengar suara kompak Ale dan Ivy. "Hei, belajar dari mana itu?" "Bang Akil," keduanya menjawab bersamaan. Safa hanya menggelengkan kepalanya. Akil benar-benar, meski ia kadang bersikap dingin, namun Akil juga ada gen jahil yang turun dari ibunya. Syafiq juga sebenarnya jahil, tapi kadar kejahilannya tidak seperti Alika. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy weekend, happy weekend. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.